Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah yang menguasai diri-diri kita terus menerus memampukan kita mengenal siapa diri sendiri, mengenal kekurangan yang harus kita perbaiki, dan mengenal jalan yang harus kita tempuh dalam memanfaatkan sisa umur ini. Apalah artinya hidup jikalau kita terus-menerus tertipu oleh diri sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki diri kalau kita tidak tahu siapa diri kita? Oleh karena itu, dalam pertemuan yang kedua ini, semoga Allah yang Maha Agung menuntun kita agar bisa lebih mengenal apa yang menyebabkan diri kita terperosok dalam perilaku yang tidak indah. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang budiman, seperti yang telah kita bahas dalam pertemuan pertama kita, betapa hati yang sehat itu adalah hati yang sangat beruntung. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, suatu hari yang tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Inilah orang yang paling beruntung. Dan yang kedua adalah yang disebut qalbun marid oleh sebagian ulama, itu hati yang berpenyakit, dengan penyakit beraneka ragam dan kualifikasinya juga berbeda-beda. Dan yang paling fatal adalah yang disebut qalbun mayit, orang yang hatinya mati. Bagaimana yang hatinya mati itu? Orang yang sudah tidak bisa membedakan baik buruk berdasarkan kebenaran, tapi baik buruk hanya berdasarkan nafsu. Kita dengar ada seorang anak yang memukul ayah kandungnya dengan sebatang linggis hanya karena ingin dibelikan motor, tapi tidak sanggup. Kita dengar, maaf, ada seorang ayah kandung yang menodai anaknya sendiri. Naudzubillah. Dan yang jahat-jahat seperti ini tidak hanya seperti penjahat kriminal biasa. Ada juga orang yang punya pangkat, jabatan, tapi sudah tidak punya nurani. Orang lapat luar biasa, dia mencuri habis-habisan. Dia memang penampilannya bagus, kedudukannya tinggi, tapi naudzubillah, bagai hewan, sudah tidak punya nurani, tidak bisa membedakan baik dan buruk. Naudzubillah. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita mengenal diri kita? Setidaknya minimal program bercermin diri itu menjadi program wajib bagi kita. Bukankah ibu-ibu sering bercermin? Sering? Bukan hanya tiap hari, tiap kesempatan. Di kamar, maaf ya, di kamar mandi pasti bercermin. Sebelum keluar bercermin. Lewat wastafel bercermin lagi. Masuk ke kamar pasti cermin yang dicari. Sebelum keluar nengok dulu. Keluar dari kamar jendela. Mau masuk mobil, jendela mobil. Sudah duduk di dalam mobil, spion. Di lampu merah, mobil tetangga. Kan begitu. Mau masuk ke dalam lift, di dalam lift cari yang cermin. Terus padahal wajahnya itu-itu juga. Mengapa begitu? Mengapa Bu bercermin terus? Supaya penampilan ibu prima terus. Iya kan? Bagus, saya setuju sekali. Cuma tidak cukup bercermin topeng. Kita kan baru sibuk yang kita cerminin topeng kita. Ini kan topeng. Diri kita kan bukan topeng ini. Ini adalah tempat bersembunyinya diri kita. Bukan berarti, wah kalau begitu isinya gimana? Enggak apa-apa pakai topeng bagus. Saya kira keberatan para suami melihat ibu acuh. Rambut seperti Don King misalkan. Pakai kerudung sebelah yang kaos kaki, satu loreng, satu keriting. Maaf ya, saya sangat setuju sekali istri saya punya penampilan prima. Tapi yang lebih penting dari itu adalah isinya.
Topeng bagus, isi lebih bagus, itu yang dicari. Jadi jangan sampai topeng kita lebih berharga daripada isinya. Banyak orang yang topengnya bagus ketika dibuka, waduh muntah, karena akhlaknya buruk. Apa artinya kedudukan pejabat pribadi penjahat? Apa artinya jam tangan Rolex, tangan nyopet? Apa artinya lipstik mahal, bibir bawel, kan begitu? Maaf Ibu. Maaf, tidak boleh tersinggung. Nah Ibu, apa artinya mobil BMW, hati bemo? Ah ini maaf, ini kurang tepat ini ya. Bemo juga penting. Artinya apa artinya kendaraan sangat bagus kalau pribadinya busuk? Ya, maaf ya, pelacur naik mobil, mobilnya mobil bagus, tetap saja pelacur. Koruptor naik mobil yang sangat mewah, tetap saja maling. Ya, orang lebih sibuk membagus-baguskan topengnya, kita butuh bagus isi. Topeng bagus, isi lebih bagus. Setuju? Kan ada sebuah iklan yang mengatakan gimana tuh? Buat apa beli botolnya? Ini biangnya, kan begitu. Nah Ibu, satu, bagaimana supaya mengenal diri? Kita harus berguru, bertanya kepada yang tahu ilmunya, mencari ilmunya. Tanpa itu nggak bisa. Kita harus tahu persis apa itu Islam, apa itu keikhlasan, apa itu kesombongan. Kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana kita bisa tahu siapa penyakit yang kita idap? Cari ulama yang betul-betul antara tutur kata dan pribadinya sama. Bahayanya berguru kepada orang yang cuma bagus omongannya tapi tidak bagus pribadinya, kita bakal niru. Tuh dia juga ustadz kayak gitu, masa saya enggak? Tuh dia juga begitu, ya dia juga sudah ke Mekah, renten, masa saya tidak? Alhamdulillah. Oleh karena itu cari guru, ulama yang benar-benar dengan ilmunya takut kepada Allah. Kekuatan kata-katanya tidak hanya pada lisannya, tapi pada pribadinya yang bisa menjadi suri tauladan. Yang kedua, kalau kita ingin mengetahui siapa diri kita, kita harus punya partner. Ini saya mengutip dari uraian Imam Ghazali, semoga Allah memuliakannya, dalam kitab Ihya, hanya disederhanakan. Kita harus punya partner bagai cermin yang punya komitmen bersama untuk saling menasehati. Bisa suami istri, itu untung yang sudah punya suami, dimanfaatkan itu, bukan budidaya ya, dioptimalkanlah peran suami. Sayang kan serumah, sekamar, lebih baik dia yang terus terang tentang kita. Pak, katakan padaku salahku. Itu nggak apa-apa di kamar nanya begitu, daripada katakan salahmu padamu, kan bingung ya. Nah ibu bapak, subhanallah, kalau kita dengan suami sudah bisa, atau ibu bapak dengan istri sudah bisa kompak, jadi cermin ini, mah, bapak ingin jadi suami yang benar. Mama tahu sendirilah modal bapak seperti apa. Coba dong kasih masukan, ingin sekali. Waduh, itu agak jarang kelihatannya. Tapi mudah-mudahan sesudah nonton TV ini jadi sering. Pertanyaannya, ibu suka nanya nggak ke bapak? Pak, mama begini adanya. Kita sudah menikah 23 tahun. Tolong kasih masukan mama tidak. Kalau penampilan makin tua tapi pengen jadi bidadari, Pak. Ayo koreksi. Nanya ke anak jangan takut. Nanya tuh tidak jatuh wibawa, Bu. Anak-anak, beginilah adanya mama. Pengennya sih jadi ibu idaman yang mulia. Tapi anak-anak lihat sendiri mama tuh jatuh banget. Tolong kasih tahu kekurangan mama. Mama tuh terlalu banyak omong. Oh iya, begitu, jangan. Itu bukan banyak omong. Itu adalah keterampilan mama.
Gak boleh sering bela diri, ya. Makin kita sering bela diri dan pembelaan yang tidak layak itu menghentikan orang mengoreksi kita. Insya Allah akan ada satu episode yang kita bahas ini secara lebih dalam. Seni dikoreksi dan seni mengoreksi, ya. Nah, saudara-saudaraku, jadi butuh partner di kantor atau punya teman. Ini butuh, makin banyak kita punya partner. Partner itu kawan sejati itu bukan yang bisa muji, itu muji mah gampang. Ya, muji itu belum tentu ikhlas. Dipuji itu ada banyak maksud di belakang. Ada udang di balik batu, ada badak di balik kerikil. Saking jelasnya maksudnya itu, Bu. Yang kita butuhkan justru orang yang berani mengoreksi. Yang kita butuhkan justru orang yang berani mengoreksi kita. Para pemirsa yang budiman, cari partner. Ini yang ada siapa sekarang? Jangan sungkan, ya. 3 adalah memanfaatkan orang yang tidak menyukai kita. Orang, ini rahasia kita aja, ya. Para pemirsa, ini rahasia, ya. Orang yang sebel kepada kita adalah orang yang paling setia. Terus menerus ingat kepada kita, ya. Siang dan malam kita sudah tidur dia masih ingat. Kemana-mana pasti ngobrolin kita tanpa digaji. Kita nggak punya waktu buat mencari kekurangan kita, dia mati-matian cari kekurangan kita. Bukankah ini pengorbanan tiada tara? Harusnya kita kirim bolu, roti kepada kita. Maka jangan dongkol, sudah. Jadikan investasi bagi kita, jadikan aset, ya. Orang yang sebel kepada kita terus, asal bukan kita yang bikin dia sebel, ya. Yang ngasih nikmat siapa, Bu, Pak? Allah. Yang angkat derajat siapa? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Ngapain kita sakit hati sama yang sebel, ya? Dia sebel, dia sendiri yang menderita. Kan udah sebel terus muntah biasanya. Jangan biarkan dia sebel, kita ikut sebel, nular kalau begitu. Sudah, manfaatkan. Ini dia punya ide bagus tentang kita. Bisa jadi benar omongannya, ya. Wah, kamu ini pelit. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yang keempat adalah belajar dari fenomena yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lihat di TV, lihat guru, lihat tetangga, semua adalah ilmu. Asal kita tidak meremehkannya, tapi kita belajar apakah saya seperti dia atau tidak. Baik, para hadirin, maaf hadirin dan kawan-kawan, mungkin ada yang akan melengkapi atau menanyakan sesuatu, silakan. Ya, ya baik. Waduh, ada 2. Bagaimana, sudah siap mikrofonnya belum dipegang? Belum, ya. Sementara belum pegang, mungkin ini dulu, ya. Silakan. Terima kasih, mau nanyakan, bagaimanakah mereka untuk apa? Bagaimana untuk mencapai hati yang bening itu, bagaimana caranya, Kak? Bagaimana caranya? Bagus, terima kasih. Teteh, ada mikrofonnya sudah dipegang? Oh, boleh ya, sementara. Boleh digilir ke belakang. Silakan. Ini merupakan kasus, Kasus. Saya itu punya toko di pasar. Sering sekali, khususnya kepada wanita, ya, ibu-ibu itu. Setelah dia yang satu minta ini, melihat yang ini, bongkar yang ini, ternyata saya dicuekin, dipergi dia begitu tanpa pamit, Pak. Ya. Gimana perasaan hati ini? Saya suka mendongkol. Caranya bagi saya yang ini status saya itu tiap hari terlaksana pada diri saya untuk memanagenya itu. Jadi orang beli, udah bongkar sana, bongkar sini, nggak beli. Nggak beli. Terus pergi nggak berterima gitu kasih. aja, gitu. Ya. Kita kan mana tadi? Jadi udah nggak dibeli, dongkol. Jadi ibu rugi 2. Iya, oh iya, Ya, baik. terima kasih. Iya, baik. Ya, Teteh, sebentar. Boleh dipinjamkan itu satu lagi, ya, silakan digilir. Jadi maksud ibu sebagai penjual, ya, nggak enak orang ngaduk-ngaduk, ya. Baik. Satu lagi nih. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya Cerita tentang pengalaman, silakan. mengelola perasaan. Karena kebetulan saya udah 5,5 tahun belum dikaruniai putra. Saya kalau melihat ibu hamil tuh irinya bukan main. Tapi setelah kemarin saya pulang ke Jogja, saya lihat sepupu saya. Allah sungguh maha kasih sayang kepada dia, mengkaruniakan 2 anak yang kebetulan 1 dikaruniai begitu lengkapnya.
yang satunya mempunyai kelainan yaitu autisme. Dari situ saya seperti kayak terbangun dari tidur saya gitu lah. Kok saya selama ini picik sekali gitu, hanya memikirkan dari segi emosional saya gitu. Tapi setelah dari itu saya berpikir bahwa oh mungkin Allah membukakan ilmu dahulu agar saya lebih siap menerimanya. Ya, tepat sekali seperti yang diungkap bahwa apa yang kita lihat, kita dengar itu adalah bahan masukan dari Allah bagi kita. Karena tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Hanya orang-orang yang terkadang syarat dengan emosi, nggak dapat apa-apa dari yang dia lihat. Ya, seperti ibu lihat pembeli seperti itu harusnya jadi pelajaran. Ya, kalau saya beli suka ngaduk-ngaduk tidak misalkan. Oh enggak, ya memang bukan. Tentu, nah jadi pelajaran, oh berarti kalau saya beli ngaduk-ngaduk nggak enak. Udah gitu kita ajarkan kepada anak-anak kita, nah hati-hati, beli kemanapun jangan suka ngaduk-ngaduk sembarangan. Yang tapi kalau udah diaduk-aduk lipat lagi, nah ini pelajaran. Mama merasakan nggak enaknya tuh, manfaat ya. Yang ketiga, ibu dapat pahala sabar, Bu, karena dia bisanya baru ngaduk-ngaduk, betul tidak? Tidak nonjok. Iya, oh dia begitu. Ya sudah, kalau kita niat jualan itu ibadah, karena salah sendiri kenapa jualan, ya. Kalau nggak ingin diaduk-aduk, bikin jualan yang nggak bisa diaduk. Maaf ya Bu ya. Ya, tapi seperti itulah kita harus tahu konsekuensi bahwa pembeli nggak bisa dipaksa sesuai dengan keinginan kita, kecuali ada tulisan, ya nggak, menyentuh bayar misalkan ya. Maaf, kurang lebih seperti itu. Maaf tadi pertanyaannya tuh bagaimana ciri-ciri orang yang berhati bening, ya? Ya, ciri-cirinya mencapai hati yang bening ya. Mungkin diantaranya adalah ikutilah acara ini tiap hari Jumat. Tentu saja juga dengan acara-acara lainnya, juga beli buku ya, pokoknya syaratnya ilmu aja yang pertama ya. Baik, kita masih punya waktu 5 menit. Ada lagi yang punya pengalaman? Ya, ya silakan Ibu, tentang ya itu hikmah ya. Betapa pentingnya kita selalu melihat banyak keluar itu. Ada orang nggak kebeli sepatu, Bu, marah-marah. Pas keluar ada orang yang nggak punya kaki, mah alhamdulillah, untung saya hanya nggak punya sepatu, katanya begitu, Bu. Benar bahwa semakin kita orientasinya ke dalam saja, kita akan jadi tata nilainya jadi sempit. Maka syarat yang keempat untuk mengetahui kekurangan kita adalah dengan banyak melihat kegiatan di luar. Ya, baik, silakan. Membersihkan hati itu dimulai dari mana? Membersihkan hati dimulai dari mana? Dari mata ke hati atau langsung Oh, hati gitu? ya. Jadi mah lagu ya, dari mata turun ke hati. Baik, memang begini, seperti mangkuk diberi masakan yang lezat. Apa kira-kira, Bu? Puding atau apa yang enak ibu-ibu senang? Puding. Wah, tapi saya yakin ibu nggak mau menikmati mangkuk yang berisi puding ini, sebab mangkuknya diambil dari tong sampah, kotor, banyak, wah macem-macem, bahkan ada belatungnya. Tidak mau, maaf yang sedang sarapan ini ya di rumah, bersihkan dulu, dikasih air bening juga enak ya. Begitulah kita memperbanyak amal juga, tapi kalau biarkan hati kita busuk ya, kotor, itu nggak akan ada manisnya ibadah, nggak ada manisnya sholat. Dia mungkin sholat, dia mungkin tahajud, tapi kering dan tidak efektif dalam perilaku sehari-harinya. Oleh karena itu mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, atau kita jadikan PR saja pertemuan yang akan datang ini ya, bagaimana yang menyebabkan kotor hati begitu ya. Sebetulnya saya ingin menjawab sekarang, tapi sudah tinggal 1 menit ini ya. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah juga yang hadir saat ini, sepulang dari tempat ini bisa mengamalkan satu saja yang latihan yang efektif itu. Mudah-mudahan di antaranya adalah karena pengotor hati itu ya, mulai dari mata, telinga, lisan, perut, pergaulan. Insya Allah pertemuan ke depan akan kita coba bahas. Dan PR kita hari ini adalah cobalah mengurangi banyak bicara.
terutama ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, maksudnya kita semua. Waliyakul khairon aw liyasmut, berkata benar atau diam, ya. Demikian saudara-saudaraku, semoga Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, mengampuni andai kata ada yang salah dan menuntun kita terus-menerus untuk bisa memperbaiki diri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang Maha dekat, bukakan hati kami agar mencintai kebenaran. Tuntun kami agar selalu mendapatkan ilmu-Mu ya Allah. Jadikan setiap langkah kami hanya menuju kepadamu. Beri kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini, semata-mata hanya karena Engkau ya Allah. Wahai yang Maha Agung, lindungilah kami dari kebodohan, lindungi kami dari kemunafikan, kehinaan dunia wal akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Demikian para pemirsa yang budiman. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.